Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya begitu besar kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita dapat kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara kajian online Magnet Rezeki ya. Ini kajian online pertama ya untuk di Korwil Sulam Papua ya. Jadi ini namanya, maaf ini belum saya matikan ya. Jadi Korwil Sulam Papua ini, jadi Magnet Rezeki kan sudah tersebar luas ya. Jadi berarti ada cabang lah gitu. Ada cabang di daerah gitu ya. Ada cabang di daerah yang bernama Korwil. Nah, Korwil ini ada di 18. Ada 18 Korwil saat ini, dan Korwil saya itu Korwil Sulam Papua namanya, Sulawesi Maluku Papua. Tapi it's okay, walaupun ini nama kajiannya adalah kajian di grup Korwil Sulam Papua gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga yang di luar nggak apa-apa gabung gitu ya. Ada yang Jawa, bahkan ada yang dari Taiwan tadi ya. Nih ada yang dari Bali ya, tadi dari Bima ya. Abi Suja, Bali hadir alhamdulillah ya. Kemudian ada dari Lampung, Mbak Ibet, Masya Allah ya. Alhamdulillah dari Lampung ada. Kemudian ini Bu Haji Siti ya dari Ternate ya, Ternate Maluku hadir, alhamdulillah ya. Kemudian ini dia Pak Mulyana nggak ngomong dari mana, tapi ketahuan ya dari namanya, dari Cikarang. Kemudian ada yang dari, Masya Allah ya, alhamdulillah ya. Nah dari Riau ya, dari Riau juga ada yang datang ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu ya, jadi walaupun ini grup namanya grup Korwil Sulam Papua, tapi ini kajian untuk umum, jadi Anda juga bisa mengikutinya ya. Bagi yang belum kenal saya ya, perkenalkan, nama saya Fikri dan background saya adalah sebagai trainer motivator nasional yang berafiliasi dengan ilmu Magnet Rezeki. Saya sudah aktif menjadi trainer Magnet Rezeki sejak tahun 2018, dan alhamdulillah sampai saat ini saya sudah membawa ilmu Magnet Rezeki. Alhamdulillah sudah ya, kenapa namanya nasional, karena ya alhamdulillah hampir semua pulau sudah saya datangi, kecuali Pulau Papua. Karena ya tidak mudah memang untuk pergi ke sana. Saya di Sumatera saya sudah ke Pekanbaru, ke Lampung, kemudian di Jawa saya sudah ke Yogyakarta, kemudian di Kalimantan saya sudah ke Tarakan itu udah setiap bulan waktu kemarin sebelum pandemi ya. Kemudian ke Tanjung Selor di Kalimantan Utara, kemudian ke Kalimantan Selatan Banjarmasin, kemudian di Sulawesi Sulawesi Selatan ya, setengah kabupatennya udah saya datangi semua. Kemudian Sulawesi Barat ya, Mamuju, kemudian Sulawesi Tenggara, Kendari, kemudian di Ternate. Dan alhamdulillah atas izin Allah saya sudah menginjakkan kaki di Malaysia ya, di Johor Bahru dan Shah Alam untuk membawakan ilmu Magnet Rezeki. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu ya, terima kasih yang sudah hadir ya. Ini sudah ada 43 orang yang hadir ya, sudah ada 46 ya. Sudah ada 46 yang hadir ya di kajian ini. Insya Allah kajian ini akan dirutinkan ya, di grup ini ya. Jadi mudah-mudahan bukan hanya hari ini saja Anda bisa ikut ya, tapi harapan saya beberapa waktu ke depannya nanti bisa ikut lagi. Karena sekarang agenda Magnet Rezeki itu udah kita pindahkan ke online semua gitu ya. Kita masih menunggu ini bisa normal kembali ya, karena ya sebagus apapun online pasti tidak bisa menggantikan acara yang offline ya. Karena di offline itu ada banyak sekali yang bisa terjadi. Kita bisa bertatap muka, kemudian kita bisa bersilaturahim, kita bisa bisa saling berjabat tangan sambil berangkulan gitu ya, berpelukan dan lain-lain gitu ya. Ada games juga di sana yang bisa kita eksplorasi dan lain-lain. Jadi memang sebagus apapun online tidak bisa menggantikan offline. Saya udah terakhir ngisi offline itu sejak Februari akhir. Februari akhir di kota Sinjai, di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Itu terakhir kalinya saya ngisi Magnet Rezeki secara offline. Jadi udah cukup lama gitu ya. Kalau di online ya, saat ini saya ngisinya di training online Magnet Rezeki, kemudian kemarin di camp online Magnet Rezeki yang Ramadan ya.
Alhamdulillah. Dan dan di Magnet Rezeki for Couple ya. Magnet Rezeki for Couple juga saya sudah ngisi juga ya. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lebih banyak lagi ya. Jadi silakan ya yang ini ada yang dari Maros ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir ya. Ya silakan absen ya supaya saya juga bisa menyapa Anda semua ya. Dari Medan, oh jauh banget nih, alhamdulillah. Berat dari mana-mana ada semua ya. Alhamdulillah. Dari mana-mana ya. Cuaca kurang bagus ya. Mudah-mudahan lancar terus ya. Oke Bapak Ibu ya. Jadi tema kita pada hari ini adalah ya, maaf bentar. Tema kita pada hari ini adalah bagaimana caranya menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah di masa pandemi ya. Jadi ya seperti yang kita tahu ya, banyak sekali orang yang kehilangan ya. Banyak sekali orang yang kehilangan rezekinya ketika pandemi ya. Ada banyak macamnya lah ya. Ya ini ya ada persoalan di di PHK gitu ya, dipecat, kemudian kekurangan omset bagi yang berbisnis gitu ya. Ya pokoknya hampir di semua lini ya. Bahkan di Makassar itu kemarin saya ada sepupu ya. Sepupu itu nge-WA saya. Itu dia bilang dia nawarinnya ekstrim Bapak Ibu. Bukan nawarin rumah, bukan nawarin apartemen, dia nawarin hotel Bapak Ibu. Dia nawarin, dia bilang siapa tahu ini ada hotel mau dijual ya, siapa tahu ada yang mau beli gitu. Siapa mau beli hotel ya? 45 miliar ya. Jadi hotel pun mau dijual Bapak Ibu. Hotel pun mau dijual. Jadi ya memang sekarang nih dalam kondisi yang memang tidak mudah. Makanya kalau misalkan kita ingin mendapatkan suatu keajaiban rezeki dalam kondisi yang tidak mudah ini, memang harus paham ilmunya gitu ya. Kalau misalkan kita tidak paham ilmunya, maka ya kita akan menjadi orang-orang yang kemudian hanya menonton orang-orang yang paham ilmunya kemudian mendapatkan keajaiban, sedangkan kita sendiri kita tidak mendapatkan apapun di sini ya. Maka di kajian hari ini Bapak Ibu ya, ini dalam waktu 1 jam ke depan ya, insya Allah kita akan belajar gimana caranya menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah di masa pandemi ya. Jadi mohon izin Bapak Ibu, sore ya saya laksanakannya kajian ini karena malam nanti saya ada agenda juga, dan supaya mengcover semua daerah, jadi patokannya jam 4 jam 16 WIB ya, jam 16 WIB. Jadi di tempat saya di Makassar saat ini udah jam 5 sore gitu. Jadi cuma punya waktu 1 jam untuk nanti sampai di maghrib ya. Baik Bapak Ibu ya, kita langsung masuk saja ke acara kita ya. Jadi sebelumnya saya tanya dulu Bapak Ibu ya. Sebelumnya saya tanya dulu kepada Anda. Bedanya, ada nggak sih bedanya ketika kita menarik rezeki? Ada nggak sih bedanya ketika kita menarik rezeki di masa pandemi atau tidak masa pandemi ya? Di masa pandemi atau tidak masa pandemi, ada nggak sih bedanya? Ya. Sebenarnya nggak ada bedanya Bapak Ibu ya. Sebenarnya tidak ada bedanya. Ini jaringannya gimana? Saya bagus nggak jaringan saya? Maksudnya ini Bu Jul ya bilang jaringannya keren ya. Ini jaringannya, ini kerennya ya memang di Magnet Rezeki semuanya keren gitu ya. Di Magnet Rezeki semuanya keren ya. Cuma ini kerennya dalam hal apa nih? Apakah jaringannya bagus atau kurang bagus ya? Maksudnya jaringan saya apakah kurang bagus? Bagus nggak ya? Tolong feedbacknya ya, tolong komen ya kalau misalkan mungkin suara saya hilang atau mungkin gambarnya putus-putus apa segala macamnya. Tolong di komen nanti ya. Jadi supaya kita oke nih, Bu Andi Risma udah bilang bagus ya. Alhamdulillah. Berarti oke, saya teruskan saja. Nah, karena gini Bapak Ibu ya. Ada nggak sih bedanya? Ada nggak sih bedanya ketika kita ingin menarik rezeki di masa pandemi atau tidak masa pandemi? Ya. Sebenarnya sama Bapak Ibu ya. Sebenarnya sama. Ketika mau di masa pandemi, mau tidak masa pandemi, semuanya sama gitu. Cuma persoalannya adalah ya bebannya lebih tidak mudah gitu. Ujiannya gitu. Jadi kalau misalkan kita menarik rezeki ya, ketika kita menarik rezeki di luar masa pandemi, itu mungkin dalam kondisi nyaman aja, dalam kondisi biasa-biasa saja gitu ya, dalam kondisi bukan dalam kondisi satu musibah gitu.
paling musibahnya ketika ya memang ketika kita dapat musibah, paling itu aja gitu, saat itu aja dapat musibahnya. Tapi ketika pandemi begini Bapak Ibu, ini sepanjang ini musibah gitu ya. Sepanjang ini musibah gitu. Ya kita nggak tahu kapan selesai gitu ya. Kita nggak tahu kapan selesai. Bahkan saya sebagai seorang dokter ya, saya sebagai seorang dokter masih belum bisa memperkirakan pasti gitu kapan pandemi ini selesai. Ya saya sih harapannya segera berakhir gitu ya. Saya bingung apa kendala terbesar saya itu pandemi itu nggak bisa ngajak anak saya keluar. Dia udah nggak mau pakai masker, dia nggak mau pakai face shield gitu ya. Jadi aduh, saya bingung gitu ya mau keluar gitu ya. Kalau misalkan mau jalan-jalan sama anak-anak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya Bapak Ibu ya. Tidak ada bedanya ketika ilmunya sama saja, cuma bebannya lebih berat. Bebannya lebih tidak ringan karena sekarang sepanjang waktu ini adalah musibah gitu ya. Sepanjang pandemi ini adalah musibah. Nah sekarang bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa menarik rezeki nyaman, aman, tenang gitu ya, walaupun dalam kondisi pandemi gitu. Nah makanya Bapak Ibu kita mesti punya ilmu gitu ya. Kita mesti punya ilmu. Kalau misalkan ilmu kita tidak memadai untuk mendapatkan rezeki dalam kondisi pandemi begini ya, maka sampai kapanpun kita tidak ya kita akan ya gigit jari gitu istilahnya melihat kesuksesan teman-teman kita di luar sana yang memiliki ilmunya. Nah sekarang saya mau mulai dengan ini Bapak Ibu ya, syukur nikmat dengan syukur musibah. Apa sih bedanya? Ya. Yang mana yang mana mudah gitu ya? Yang mana yang mudah? Jelas syukur nikmat ya. Jelas syukur nikmat yang paling mudah. Tapi gimana dengan syukur musibah? Ya. Jadi selama ini kita hanya mensyukuri hal-hal yang nikmat saja. Tapi kalau yang sifatnya musibah, itu kita tidak mensyukurinya gitu. Bahkan cenderung kita menolak. Ya seperti COVID lah sekarang ya. Seperti pandemi COVID sekarang yang ya sebagian besar orang menolak gitu ya. Bahkan jangankan Anda gitu ya. Bisa jadi saya juga menolak gitu. Bisa jadi saya dalam beberapa kondisi bisa jadi saya menolak. Tapi kemudian saya diingatkan lagi dengan bagaimana caranya saya mensyukuri musibah. Jadi bukan ini persoalan kita bersama gitu ya. Nah, kalau misalkan syukur nikmat Bapak Ibu, Anda nggak perlu belajar. Ya. Itu syukur nikmat itu udah itu gampang sekali gitu. Ibaratnya gini deh. Anak kecil Bapak Ibu ya, anak kecil kalau misalkan dikasih permen, apa yang dikatakan? Ya. Anak kecil waktu dikasih permen, apa yang dikatakan? Ya, alhamdulillah, terima kasih gitu ya. Terima kasih Om, terima kasih Tante gitu ya. Itu udah syukur nikmat Bapak Ibu. Itu anak kecil udah tahu syukur nikmat ketika dikasih permen, dia dia ucapkan terima kasih. Tapi bagaimana ketika permennya diambil paksa? Gitu. Bagaimana ketika permennya diambil paksa? Apa yang dilakukan sama anak kecil itu? Pastinya nangis, gitu ya. Maka Bapak Ibu, anak kecil itu bisa syukur nikmat, tapi tidak siap untuk mendapatkan suatu musibah. Ya. Jadi anak kecil itu bisa mendapatkan nikmat, dia bisa bersyukur nikmat. Udah nggak usah diajarin Bapak Ibu, cukup diajarinnya. Nah, kalau misalkan dikasih permen, ngomongnya terima kasih. Udah itu aja gitu. Otomatis dia udah tahu syukur nikmat. Tapi gimana caranya mensyukuri musibah? Nah, anak kecil tidak siap untuk mensyukuri musibah. Nah sekarang kita orang dewasa Bapak Ibu ya. Kita orang dewasa, mungkin saat ini Anda ada yang sedang berbisnis gitu ya. Ada yang sedang berbisnis atau memiliki karir yang sedang naik-naiknya gitu ya. Yang sedang naik-naiknya di bulan Februari gitu. Tiba-tiba di bulan Maret pandemi datang. Di bulan Maret pandemi datang, yang berbisnis langsung turun gitu ya. Yang karirnya bagus tiba-tiba langsung ya tidak diuji dengan kondisi ini. Kan semuanya diuji Bapak Ibu ya, berbisnis, karir semuanya diuji. Terus apa yang kita lakukan? Apa yang kita ucapkan? Ya. Ketika bisnis kita naik, alhamdulillah. Tapi pas bisnis kita turun, ya musibah lagi ya, ini gara-gara pandemi, ini gara-gara COVID dan segala macam. Ya padahal ya mau tidak mau kita harus memaknai bahwa apapun yang diturunkan ke bumi itu pasti dari Allah, dan semua yang turun dari Allah ya, semua yang turun dari Allah itu pasti baik Bapak Ibu. Tidak ada yang turun dari Allah itu tidak maksudnya tidak baik ya, semuanya pasti baik. Contoh deh neraka dan surga ya. Neraka Bapak Ibu, bagi manusia siapa yang menganggap neraka itu bagus ya, siapa yang menganggap neraka itu bagus ya? Semua orang tidak mau masuk neraka
Tapi bagaimana di sisi Allah? Neraka bagus di sisi Allah. Surga bagus di sisi Allah. Apa bagusnya surga? Untuk Untuk menarik dan menempatkan orang-orang beriman, ya, masuk ke dalam surganya. Nah, bagaimana sisi bagusnya neraka? Untuk menyaring orang-orang yang tidak pantas untuk masuk neraka, supaya mereka ibaratnya dikasih peringatan bahwa ketika mereka tidak beriman, maka masuknya kepada neraka. Sehingga orang-orang yang imannya kuat itu akan menjauhi neraka, kemudian dia berbakti kepada Allah, mengabdi kepada Allah, mengampun kepada Allah, ya, beriman kepada Allah, bertakwa, akhirnya masuk ke surga. Maka ada sisi bagusnya neraka, ada Bapak Ibu. Ya. Jadi apapun yang Allah ciptakan, baik itu tidak baik buat kita ataupun baik bagi kita, semua baik bagi Allah, termasuk pandemi saat ini, ya. Termasuk semua pandemi saat ini, ya. Masya Allah, ini ada ya nyimak dari speedboat menuju provinsi, Masya Allah, Bu Rani, ya. Masya Allah, semoga perjalanannya aman ya, dan selamat sampai tujuan. Saya pernah naik speedboat di Tarakan ke provinsi di Tanjung Selor tuh, Masya Allah, rasanya tuh deg-deg-ser. Ya, maka Bapak Ibu, ya, syukur nikmat. Anda udah bukan levelnya syukur nikmat. Anda sudah bukan levelnya. Anda bukan anak kecil lagi Bapak Ibu. Anda bukan lagi anak kecil yang hanya bisa menerima nikmat tapi tidak bisa menerima musibah. Anda adalah orang yang sudah dewasa dan harusnya sudah bisa mensyukuri musibah, ya. Termasuk dalam kondisi COVID-19 saat ini, pandemi. Ya, nggak peduli Bapak Ibu, ya. Saya udah nggak peduli kapan selesainya ini pandemi. Yang penting, ya, saya udah tahu ilmunya, ya. Ketika saya udah tahu ilmunya, maka saya udah tidak ada kekhawatiran lagi bagi saya, ya. Tidak ada kekhawatiran lagi bagi saya, ya, akan segala macamnya, ya. Maka Bapak Ibu, ya, yuk kita ubah, ya. Yang awalnya kita mensyukuri nikmat saja, sekarang kita mensyukuri musibah, ya. Musibah itu Bapak Ibu, ya, kita tetap harus bersyukur. Kita masih tetap harus bersyukur terhadap musibah, ya. Nah, cuma sebelum kita memahami, ya, gimana caranya kita bisa mensyukuri musibah, Anda harus paham dulu, ya. Anda harus paham dulu jurus perisai rezeki, ya. Jadi mungkin di sini, ya, mungkin ada yang orang-orang lama, ya, maksudnya bukan orang-orang lama maksudnya ada orang yang sudah belajar ilmu magnet rezeki, ya, tapi ada juga yang belum, ya, Jadi saya refer sedikit Bapak Ibu, ya, bahwa rezeki Allah itu Bapak Ibu, ya, rezeki Allah itu datangnya seperti air bah Bapak Ibu, ya, datangnya seperti air bah dari atas turun ke bawah, air bah, ya, hujan yang lebat, ya. Kalau misalkan ada hujan yang lebat datang dari atas turun ke bawah, siapa yang di bawah tidak kena? Pasti semua terkena, ya. Pasti semua terkena airnya. Bukan terkena saja Bapak Ibu, banjir di bawahnya. Nah, begitu pula sama rezeki. Rezeki itu turun dari atas turun ke bawah seperti air bah. Nah, kalau misalkan rezeki Bapak Ibu turun dari atas banyak sekali ke bawah, ada tidak yang di bawah itu tidak kena? Harusnya semua kena, gitu ya. Harusnya semua kena rezeki Bapak Ibu. Tapi ada segolongan orang yang tidak mendapatkan rezekinya, ya. Seperti hujan semuanya kena Bapak Ibu, ya. Semuanya kena, hujan dari atas turun ke bawah, semuanya pasti basah. Kecuali orang yang pasang perisai. Orang pasang payung, ya, dia berlindung di balik payung, kemudian dia berlindung di balik rumah, kemudian berlindung di balik pohon, berlindung di balik atap, berlindung di balik mobil. Dia tidak dapatkan hujan lebatnya, yang dia dapatkan hanya tetesannya saja. Begitu pula sama rezeki. Rezeki turun dari atas turun ke bawah. Harusnya semua yang di bawah terkena rezeki. Tapi ada segolongan orang yang tidak mendapatkan rezeki. Siapa itu? Orang yang pasang perisai, ya. Orang yang pasang perisai, dia cinta sekali sama perisainya, ya. Nah, jadi orang yang pasang perisai Bapak Ibu, dia tidak dapatkan rezekinya, yang dia dapatkan hanya tetesannya saja, ya. Ya, sebagai gambaran 5 juta sebulan Bapak Ibu itu cuma tetesan. 10 juta sebulan itu cuma tetesan Bapak Ibu, ya. Karena rezeki Allah yang turun dari atas turun ke bawah itu tidak bisa dihitung Bapak Ibu. Itu tidak bisa dihitung. Tapi kalau misalkan Anda rezekinya bisa dihitung, berarti itu cuma tetesan, gitu. Ya, seperti Abdurrahman bin Auf, ya. Bagaimana kekayaannya Abdurrahman bin Auf melebihi seluruh kekayaan sahabat, ya.
melebihi seluruh kekayaan sahabat. Ya, atau saya kasih dulu contoh kekayaan sahabat. Ya, kekayaan sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu punya penghasilannya Umar bin Khattab radhiyallahu an 233 miliar sebulan. Ya. Kita Bapak Ibu beda tipis. 2.300.000. Ya. Umar bin Khattab 233 miliar sebulan penghasilannya. Ya. Kemudian Utsman bin Affan. Bagaimana kekayaannya Utsman bin Affan? Ya. Dia punya properti Bapak Ibu. Dia punya properti itu sepanjang wilayah Aris dan Khaybar. Itu panjangnya ratusan kilometer Bapak Ibu. Ya. Properti itu kalau sekarang tuh ruko. Ya. Kalau dulu ladang pertanian gitu ya. Dulu ladang pertanian. Atau kalau misalkan di Kalimantan kan banyak ladang sawit gitu ya. Coba Anda bayangkan saja ya, sekaya apa orang yang punya ladang kelapa sawit berjejer dari Samarinda sampai Balikpapan. Sekaya itulah Utsman bin Affan Bapak Ibu. Dan belum berhenti di situ. Kekayaan Utsman bin Affan ada salah satu rekening tertua di dunia saat ini ya. Rekening tertua, itu rekening pertama di dunia ya. Masih mengalir sampai sekarang ya. Atas nama Utsman bin Affan di salah satu bank di Saudi Arabia, orang yang sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang rekeningnya masih ada. Saldonya banjir Bapak Ibu. Ya. Itulah kekayaan Utsman bin Affan. Terus ada kekayaan Zubair bin Awam, dia punya 300 miliar sebulan. Ada Amr bin As, dia punya 600 miliar gitu ya. Dia punya kekayaan 600 miliar. Dan ada kekayaan Abdurrahman bin Auf. Bagaimana kekayaannya Abdurrahman bin Auf melebihi seluruh kekayaan para sahabat. Masya Allah. Inilah Bapak Ibu. Inilah orang yang tidak bisa lagi tidak bisa lagi risau terhadap rezekinya. Karena apa yang mau dirisaukan? Ya, rezekinya sudah berlimpah. Tapi bagaimana kita dengan sekarang? Ya, bagaimana kita sekarang? Ya, maka Bapak Ibu, ketika kita tidak mendapatkan rezeki berlimpah, maka yang salah bukan Allah, tapi yang salah kita masih memiliki perisai. Yang perisai itu menghalangi kita. Ini ibarat kita ya. Di sekitar saya ini ada rezeki Bapak Ibu. Tapi ada yang menghalangi antara saya dengan rezeki. Itu karena saya pasang perisai, ya. Rezeki mau masuk gitu ya. Rezeki mau masuk tertolak. Rezeki mau masuk tertolak gitu ya. Kenapa? Karena ada perisai di sini. Ada perisai rezeki yang menyelimuti saya. Dan perisai rezeki itu apa? Perisai rezeki itu adalah dosa. Itu dia. Perisai rezeki manusia adalah dosa. Ketika datang suatu musibah Bapak Ibu, maka ya bisa kita bilang ya kita memiliki perisai. Ya. Ketika kita memiliki suatu musibah, maka bisa dibilang bahwa kita memiliki perisai. Terus bagaimana dengan Indonesia saat ini? Wah, bukan di Indonesia, dunia. Dunia Bapak Ibu. Iya. Dunia saat ini sedang mendapatkan musibah terbesarnya. Terlepas siapa yang, apakah ini konspirasi, ya, apakah ini ada yang merancangnya dan segala macamnya, kita nggak tahu ya. Yang kita tahu COVID-19 adalah makhluk Allah ya. Yang kita tahu semua yang terjadi atas izin Allah. Ya, udah itu aja yang kita pahami gitu ya. Maka Anda harus paham bahwa ketika datang suatu musibah kepada kita, itu pasti karena ada dosa yang belum kita lepas. Ya, karena ada dosa yang belum kita lepas. Kalau misalkan kita ingin mendapatkan rezeki berlimpah, maka cara yang paling gampang adalah lepas perisainya. Lepas perisainya. Dalam surat An-Nuh ayat 10, gimana ya? Surat Nuh ayat 10, Fakultus takfiru rabbakum innahu kana ghafar. Fakultus takfiru rabbakum innahu kana ghafar. Mohon ampun kamu kepada Allah, niscaya Allah akan buka semua perisai-perisai rezeki kamu. Kemudian di ayat selanjutnya, yursilis sama alaikum midraro, dan Allah turunkan hujan yang lebat kepada kita. Ya, turun hujan yang lebat, gitu ya. Kemudian hujan itu dalam bentuk apa? Wayumditkum bi amwal, ya. Wayumditkum bi amwalin wabanin, ya. Dan Allah banyakkan harta. Allah membanyakkan harta, ya. Wabanin dan anak-anak. Anak-anak yang dimaksud di sini bukan hanya anak-anak biologis saja, tapi anak-anak cabang, anak-anak perusahaan, agen-agen yang setia, agen-agen yang produktif gitu ya, karyawan yang setia, itu anak-anak kita. Wa yaj'alakum jannat, dan Allah kasih kamu kebun, ya. Allah kasih kamu kebun, ya. Wa yaj'alakum anharo, dan kamu gak usah siramin itu kebun. Aku yang siramin, kata Allah. Kebun itu berupa apa? Itu ada sungai mengalir di kebun-kebun itu. Masya Allah. Maka Bapak Ibu ya, kalau misalkan
Kalau misalkan adalah ilmu untuk ilmu dunia untuk mencari rezeki, Bapak Ibu ya, itu udah nggak, saya udah nggak butuh itu gitu ya. Saya nggak butuh ilmu dunia itu. Yang saya butuhkan adalah ilmu Allah untuk mendapatkan rezeki. Ilmunya Allah untuk mendapatkan rezeki, buka perisai, selesai Bapak Ibu. Ilmunya Allah untuk mendapatkan rezeki, buka perisai. Ketika kita masih memiliki perisai, maka rezeki kita nggak akan datang gitu. Akan datang sih, akan datang. Cuma ya tidak berlimpah gitu. Ketika Anda ingin mendapatkan rezeki berlimpah, maka buka perisai. Itu udah hukum wajibnya Bapak Ibu. Ya karena gini, rezeki kan turun dari Allah gitu kan. Rezeki turun dari Allah. Lah kenapa kita masih mencari pakai ilmu manusia kan gitu ya. Ibaratnya gini deh, Anda dikasih teka-teki. Anda dikasih teka-teki dari dari ibu Anda ya. Anda dikasih teka-teki sama ibu Anda, otomatis ibu Anda yang tahu jawaban teka-tekinya. Tapi Anda minta jawabannya ke ayah. Nyambung tidak? Pastinya nggak nyambung ya. Harusnya Anda minta jawaban ke siapa? Anda minta jawabannya ya jelas ke si ibu yang paham gitu ya, yang paham teka-teki itu. Begitu pula sama rezeki. Rezeki turun dari Allah. Kenapa kita minta sama manusia? Rezeki turun dari Allah. Kenapa kita masih berpedoman kepada buku-buku Barat gitu ya? Yang it's okay nggak apa-apa. Itu hanya untuk memperkaya gitu ya. Ilmu itu untuk memperkaya. Saya juga baca bukunya Warren Buffett gitu ya. Saya juga baca bukunya Robert Kiyosaki. Saya juga baca bukunya John C. Maxwell, Anthony Robbins gitu ya. Tapi itu hanya untuk memperkaya. Ilmu yang sebenarnya adalah ilmunya Allah untuk mendapatkan rezeki, buka perisai ya. Maka yuk sama-sama kita, target kita adalah dalam pandemi ini Bapak Ibu, cinta sekali untuk melepaskan perisai ya. Ya. Maka kerja keras kita Bapak Ibu, kerja keras Anda itu bukan di tempat kerja. Kerja keras Anda bukan di bisnis Anda, kerja keras Anda bukan di toko, tapi di mana? Di atas sejadah ya. Kerja keras Anda di atas sejadah. Untuk apa? Untuk melepaskan semua perisai-perisai rezeki kita. Maka yuk sama-sama kita dalam wabah pandemi ini Bapak Ibu ya, dalam wabah virus corona ini kita cinta dengan sejadah kita ya. Kita cinta dengan sujud-sujud kita cinta dengan berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongan dari Allah. Nah Bapak Ibu ya, jadi ada tekniknya dalam belajar online ya. Jadi ketika Anda mendapatkan satu namanya aha moment gitu ya. Aha moment tuh kayak aha ini dia gitu. Anda tuliskan di kolom komen ya supaya kalau misalkan dituliskan ya mungkin Anda juga menulis di buku tulis Anda ya, mungkin kalau misalkan Anda yang nyimaknya di rumah gitu ya, Anda nulis gitu ya. Tapi Anda tulis juga di komen gitu ya supaya Anda yang lain juga bisa belajar dan ya lebih ketika Anda menuliskannya itu akan lebih masuk di pikiran Anda ya. Oke Bapak Ibu ya. Itu yang pertama ya, memahami jurus perisai rezeki. Yang kedua Bapak Ibu ya, gunakan jurus paradox of candy ya. Paradox of candy sesuai dengan namanya ya, paradox. Paradox itu keterbalikan. Candy itu permen ya. Jadi misalkan begini Bapak Ibu. Di kantong kanan saya, di kantong celana kanan saya, di kantong kanan celana saya itu ada sebuah permen tapi sudah tidak ada bungkusnya ya, udah tidak bersih gitu ya, tidak bersih, tidak higienis, ada juga benang-benangnya gitu ya, debu-debunya. Saya kasih ke Anda, mau tidak dimakan ya? Pastinya tidak mau. Kenapa? Anda hanya menginginkan permen yang bersih. Ya udah saya taruh lagi kan di kantong kanan saya. Oh ternyata di kantong kiri saya ada permen yang masih ada bungkusnya Bapak Ibu ya. Masih ada bungkusnya. Saya kasih kepada Anda mau nggak makan? Pasti mau. Pertanyaannya, bungkusnya diapain? Ya. Bungkusnya diapain? Apakah Anda makan juga? Ternyata enggak. Bungkusnya Anda tolak gitu ya. Bungkusnya Anda buang. Loh, Anda maunya apa? Anda sebenarnya maunya apa? Saya udah kasih permen yang betul-betul tidak ada bungkusnya. Anda nggak usah buka lagi gitu ya. Anda tinggal makan. Tapi Anda nggak mau. Anda tolak. Ketika saya kasih permen yang yang ada bungkusnya Anda tidak makan. Ya saya tersinggung dong. Maka itulah yang dinamakan paradox of candy. Ya. Semua orang suka permen dan tidak ada yang suka bungkusnya. Tapi kita butuh bungkus. Kita butuh bungkus untuk apa? Untuk menjaga supaya permen itu bersih dari noda, gitu ya. Begitu juga dengan rezeki, Bapak Ibu.
rezeki sama persis hukumnya seperti permen. Ya, rezeki tidak mungkin tidak dibungkus. Ya, semua orang butuh rezekinya, tapi ada bungkusnya. Nah, bungkusnya ini yang menjaga rezeki itu dari kebersihan. Nah, apa bungkusnya? Ya, bungkusnya adalah musibah. Itu dia Bapak Ibu. Ya. Bungkusnya adalah musibah. Ketika kita menolak bungkusnya, ketika kita menolak musibah, artinya kita menolak bungkusnya. Ketika kita menolak bungkusnya, aduh saya nggak mau bungkusnya, saya nggak mau bungkusnya, udah cukup bungkus bagi saya. Maka Anda menolak permennya. Ya. Ketika Anda menolak bungkus, maka otomatis Anda menolak isi permennya. Ya. Begitu pula sama rezeki. Ketika Anda menolak rezeki datang, ketika Anda menolak musibah datang kepada Anda, maka otomatis Anda juga menolak rezeki yang datang pada Anda. Inilah hukum paradox of Candy. Dalam sebuah hadis Bapak Ibu, mayyuridillahu bihi khairan yusib minhu. Ya. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan khair, ya, yusib minhu, Allah kasih musibah terlebih dahulu kepadanya. Ya. Jadi kalau misalkan Allah mau kasih kebaikan, Allah kasih musibah dulu, gitu ya. Karena di balik musibah ada isinya, di balik musibah ada rezekinya. Tapi kalau Anda mau mendapatkan rezekinya, Anda harus buka dulu ini bungkusnya. Otomatis Anda harus pegang, Anda harus terima, gitu Bapak Ibu. Ini hukum paradox of Candy ya. Permen datang satu paket, ya. Permen datang satu paket dengan bungkus. Begitu pula sama rezeki. Rezeki datang juga bersama bungkus, ya. Nah, musibah adalah bungkus rezeki. Ketika Anda memahami bahwa musibah ya musibah, gitu ya. Ya, maka apa bedanya Anda sama anak kecil gitu ya. Nah, ucapkan innalillah dengan nada alhamdulillah. Ya. Biasanya kita kan Pak Fikri, berarti kalau misalkan dapat musibah kita senang dong. Ya iya, harusnya senang gitu. Harusnya senang ketika mendapatkan musibah gitu. Lah, kenapa sekarang ketika kita mendapatkan musibah kita tidak senang gitu? Ya, tapi kan Pak Fikri kalau misalkan dapat musibah kan ucapkannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Benar, ya. Benar, itu benar banget Bapak Ibu. Ya. Coba Anda buka dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Ya. Dalam Al-Baqarah ayat 156 bunyinya begini. Alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar ditimpa musibah mengucapkannya innalillah. Ya, itu benar gitu ya. Nah, cuma sekarang pertanyaannya kita ucapkan innalillahnya dengan nada apa? Biasanya nada sedih. Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu ya Bapak Ibu ya. Biasanya kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dengan nada sedih gitu. Tapi gini. Innalillah, kalimat innalillah itu bukan cuma untuk orang yang meninggal Bapak Ibu ya. Tapi musibah gitu, apapun musibahnya, kalau Anda memaknai itu musibah, ya berarti ucapkannya innalillah. Jadi bukan cuma untuk orang meninggal aja gitu ya. Nah, gini Bapak Ibu ya. 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 Ini ada yang bilang ya, berarti Allah ngasih kita musibah itu adalah ujian. Iya. Ujian, Anda mau nggak terima rezeki gitu. Anda mau nggak terima rezeki? Kalau Anda tidak mau terima rezeki, ya sudah. Allah tarik gitu ya. Allah tarik, udah dikasih nih. Tapi Anda tolak. Anda tolak bungkusnya, Anda tolak musibahnya. Allah tarik lagi. Nggak dapat lagi Anda gitu ya. Itu ujiannya gitu ya. Maka Bapak Ibu ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 156 ya. Orang yang mendapatkan musibah ucapkan innalillah. Lah pertanyaannya nadanya nada apa? Kita naik ke satu ayat di atasnya 155. Al-Baqarah 155 ayat terakhirnya berbunyi wabasyiris sabirin. Ya, wabasyiris sabirin dan beritakanlah kabar gembira. Kabar gembira kepada orang sabar. Nah, siapa orang sabar itu? Orang sabar terjawab di 156. Orang yang sabar ditimpa musibah ucapkannya innalillah. Jadi Bapak Ibu ya, innalillah itu kabar bahagia. Maksudnya musibah itu kabar bahagia, kabar gembira ya. Beritakanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Ketika ditimpa musibah, ucapkannya innalillah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, musibah itu kabar gembira. COVID-19 saat ini kabar gembira Bapak Ibu. Cuma nalar kita yang nggak sampai gitu ya. Logika kita nggak sampai.
nikmat di mananya? Kabar gembira di mananya? Saya kehilangan pekerjaan, Pak Fikri. Bisnis saya turun, gitu ya. Ya itu kan, ya itu ketidaktahuan manusia, gitu ya. Tapi bagaimana dengan Allah? Gitu. Maka Bapak Ibu, kenapa sih? Kenapa Allah suruh kita Kenapa Allah suruh kita? Apa ganjarannya? Apa ganjarannya ketika kita mengucapkan innalillah dengan rasa lapang, dengan menerima, gitu ya. Dalam ayat selanjutnya, Al-Baqarah 157, ya. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya. Dan mereka itulah orang yang akan mendapatkan solawat dari Allah. Salawatum mir rabbihim wa rahmah, dan akan mendapatkan rahmat. Ya. Wa ulaika humul muhtadun, dan orang itulah yang akan mendapatkan petunjuk. Gitu. Nah, Anda mau mendapatkan petunjuk tidak Bapak Ibu ya? Yang Anda mau mendapatkan petunjuk nggak di zaman Covid begini ya? Yang mau ya coba Anda jawab ya di kursi Anda gitu ya. Ya, teriak ya. Yang mau mendapatkan petunjuk katakan saya. Ya. Yang mau mendapatkan petunjuk katakan saya. Yang mau mendapatkan petunjuk katakan saya. Ya. Alhamdulillah. Ya, maka Bapak Ibu, ketika kita ingin mendapatkan petunjuk, ucapkan innalillah dengan nada bahagia. Ya. Ucapkan innalillah dengan nada bahagia. Yuk sama-sama kita, yuk coba sama-sama ya. Coba sama-sama kita ya. Anda coba ucapkan ya. Anda ucapkan ya. Anda ucapkan alhamdulillah dengan nada bahagia. Ya, coba. Alhamdulillah dengan nada bahagia sambil senyum ya. Alhamdulillah. Coba sambil kita praktek ya. Kita praktek sekarang ya. Coba 1 2 3. Alhamdulillah. Gimana perasaannya? Senang, ya kan? Senang, bahagia gitu ya. Coba sekarang kita ganti. Kalimatnya kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi pakai nada alhamdulillah ya. Pakai nada bahagia sambil senyum ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun pakai nada bahagia. Coba ya. Coba ya kita sama-sama nih kita praktek. 1 2 3. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekali lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu dia Bapak Ibu. Gitu caranya ya. Ucapkan innalillah dengan nada bahagia ya. Karena sebenarnya ini adalah kabar bahagia untuk Anda ya. Sabar itu ada di tumbukan pertama Bapak Ibu ya. Sabar itu ada di tumbukan pertama. As-sabru inda sotmatil ula. As-sabru inda sotmatil ula. Sabar ada pada tumbukan pertama ya. Tumbukan pertama itu artinya detik pertama dapat musibah ya. Detik pertama dapat musibah. Ya, ketika Anda mendapatkan musibah di detik pertama, disitulah letak sabar. Ya, ketika pas detik pertama gitu ya, misalkan mobil Anda lagi nyetir mobil gitu ya, tiba-tiba ada yang nabrak dari belakang, misalkan. Itulah tumbukan pertamanya. Itu tumbukan pertama. Langsung ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, tambahkan kalau saya alhamdulillah dulu Bapak Ibu ya. Saya alhamdulillah dulu karena ada hadisnya. Ada hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika mendapatkan suatu kabar gembira diucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ketika mendapatkan kabar yang tidak bahagia, Rasulullah juga menjawab alhamdulillah ala kulli hal. Jadi dua-duanya alhamdulillah. Maka ucapkan dulu alhamdulillah. Ya. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan alhamdulillah, nadanya bahagia. Ketika kita mengucapkan lagi nabrak nih ya gitu ya, lagi nyetir mobil tiba-tiba ditabrak dari belakang, duk gitu ya, langsung alhamdulillah, bahagia. Nggak mungkin setelah ngomong dengan nada bahagia tiba-tiba nangis ya. Nggak mungkin. Maka ketika alhamdulillahnya pakai nada bahagia diikuti dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dengan nada bahagia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini ada yang nanya nih. Ya, tunggu ya. Ada yang nanya ya. Iya, jangan di depan orang yang meninggal. Iya. Ya, Anda bisa dikeroyok massal. Jangan ngomong di depan orang karena kita kan orang lain kan nggak tahu ilmunya gitu. Orang lain nggak tahu ilmunya, jadi nanti
ya disangka kita orang gila gitu. Jadi dalam hati aja. Lalu bagaimana ketika ada orang yang kita cintai gitu ya? Ya misalkan orang tua kita gitu ya. Orang tua kita yang meninggal atau anak kita atau keluarga kita yang meninggal, ya. Ya jangan juga alhamdulillah warisan. Kayak gitu juga ya. Dalam hati gitu. Ya mungkin sedihnya bukan karena ya gimana ya. Ya silahkan bersedih tapi jangan terlalu lama gitu. Jangan terlalu lama. Sedihnya bukan karena Anda tidak suka Allah mengambil orang yang Anda cintai, tapi sedihnya adalah karena Anda tidak bisa lagi membersamai dia dalam suka maupun duka gitu ya. Tapi jangan sedih terlalu lama ya. Jadi seperti itu ya. Jadi dalam hati saja, karena nggak semua orang paham ilmu ini. Maka Bapak Ibu, syukuri rezeki, syukuri musibah di detik pertama. Ya. Makanya coba nih, siapa nih yang ketika datang COVID ke Indonesia ya, ketika ada virus corona, waktu dulu di Depok 2 orang gitu ya. Waktu di Depok 2 orang, di kotanya Pak Nas 2 orang kena COVID, siapa langsung mengucapkan alhamdulillah? Itulah orang yang mengucapkan ya, orang yang menerima bungkus permen ya di detik pertama ya. Ya memang gak mudah Bapak Ibu ya, memang tidak mudah, tapi ini wajib diperjuangkan ya. Maka kita bisa mengubah menjadi keajaiban. Semua bisa kita ubah dengan keajaiban Bapak Ibu ya. Ada jurus yang bernama cacat yang sempurna ya. Cacat yang sempurna ini jurus dalam ilmu magnet rezeki ya. Jurus dalam ilmu magnet rezeki yang terinspirasi oleh adik saya ya. Jadi coba ya saya tampilkan gambarnya sebentar ya. Jadi adik saya Bapak Ibu suatu ketika ya ini dia, ini adik saya ya. Sebentar kurang besar gambarnya ya. Oke, saya pindah ya. Ini adik saya ya. Gini ya, ini adik saya ya. Adik saya ini Bapak Ibu ya, kalau misalnya Anda ngelihat dari tampak mukanya, Anda bisa mengira gitu ya. Ini adik saya ini kena penyakit apa gitu ya. Down syndrome ya. Jadi perilakunya masih seperti anak-anak gitu ya. Perilakunya seperti anak-anak. Nah, ya usianya cuma beda 2 tahun sama saya Bapak Ibu. Usianya cuma beda 2 tahun, tapi ya perilakunya seperti anak kecil ya. Dia suatu ketika ya, ini namanya Yayat, adik saya ini namanya Yayat. Ya ini ada yang bertanya ya, kalau di detik kedua apakah keajaiban hilang? Iya, keajaiban hilang ya, karena keajaiban as-sabru inda satmatil ula, bukan inda satmatil itsnin. Satmatil ula ya, yang pertama bukan yang kedua, bukan satmatil itsnin ya, bukan di detik kedua. Ini hadis Rasulullah ya. Ini sabdanya Rasulullah ya. Kembali ke cerita ya. Jadi adik saya ini diajak umroh. Kemudian ya anak kecil Bapak Ibu ya, anak kecil ya. Kemudian ya walaupun memang beda usianya cuma 2 tahun sama saya, cuma ya tampaknya seperti anak kecil gitu. Nah, kemudian tapi ada di sana, ada orang Arab di sana ya, ketika lagi mengelilingi Ka'bah gitu ya, sama ibu saya sama kakak saya ya. Adik saya ini dicium tangannya sama orang sana, orang dewasa Bapak Ibu, dicium tangannya. Kemudian ada yang bisikin di telinganya Pak Nas ya. Ada yang bisikin di telinganya Pak Nas, jagain dia. Ya pakai bahasa Arab gitu ya. Pakai bahasa Arab, jagain dia. Huwa malaikatullah. Jagain dia malaikat Allah. Sekeluarga bingung Bapak Ibu. Malaikat Allah dari mana? Orangnya fisiknya kayak gini. Oh, ternyata akhirnya kita sekeluarga sadar, ternyata yang dinamakan malaikat bukan fisiknya ya, tapi sifatnya. Yayat ini Bapak Ibu ya, Yayat ini dia kalau misalkan dikasih mainan, dia tidak merasa hartanya bertambah. Dia dikasih mainan tidak merasa hartanya bertambah, diambil mainannya tidak merasa berkurang ya. Jadi dikasih rezeki tidak merasa bertambah, diambil tidak merasa berkurang. Kemudian kalau Yayat mukul orang nggak tersinggung. Orang mukul Yayat nggak marah. Yayat selalu bahagia ya. Yayat selalu bahagia, tapi jarang sekali bersedih ya. Jarang sekali bersedih ketika ya saya hanya mendapati Yayat itu dalam beberapa kesempatan saja ya.
ya meneteskan air matanya ketika saat itu kami ziarah kubur ya ke makam ayah saya. Ya Yayat, ya orang kayak gini ngerti ngerti juga Bapak Ibu ya. Jadi ada dia dia paham di bawah tanah itu ada bapaknya dia gitu ya. Dia usap-usap pusaranya gitu ya, batu nisan ayah saya. Kemudian dia sambil mengucapkan, dia bisa ngomong juga, cuma bahasanya kalau anda nggak hidup dengan dia, anda nggak paham bahasanya apa gitu ya. Ya bahasanya lirih gitu ya. Pak, tidur ya Pak, gitu. Tidur ya Pak, Yayat pulang dulu ya gitu. Itu ada tetes air mata yang saya lihat gitu. Cuma itu aja gitu ya. Jadi Yayat itu selalu bahagia tapi tidak bersedih gitu. Ini kan malaikat banget Bapak Ibu. Ini kan malaikat banget ya. Nah, ketika meninggal ya, ketika di Yaumul Mahsyar nanti di pengadilan ya, di Yaumul Mahsyar di pengadilan, Yayat ini kan nggak punya dosa. Yayat nggak punya dosa, Yayat nggak punya pahala. Seberapa banyak pun dia hidup, tidak ada sama sekali amalan dan tidak ada sama sekali dosa. Artinya dia seperti bayi yang meninggal ketika dilahirkan, bersih tanpa noda. Orang seperti ini sudah dijamin masuk surga. Ya, sudah dijamin masuk surga. Di dunia mungkin kita melihat dia cacat, tapi di akhirat ternyata dia sempurna Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan saya, kakaknya? Ya. Di dunia bisa jadi fisik saya sempurna, tapi di akhirat nasib saya tidak sesempurna si Yayat ini. Ya. Ya bisa jadi karena saya punya dosa gitu ya. Nauzubillah. Astagfirullah ya. Bisa jadi ya saya mampir dulu gitu ya, mampir dulu ke neraka ya. Bahkan orang seperti ini Bapak Ibu sempurna. Inilah yang dinamakan cacat yang sempurna. Tapi Bapak Ibu ya, hari ini bukan berbicara tentang Yayat, tapi berbicara tentang Anda. Ya. Gimana Anda itu bisa menjadi seseorang pribadi yang cacat yang sempurna. Ya. Mungkin sekarang nasib Anda tidak, mungkin saat ini nasib Anda tidak sebagus dengan apa yang Anda inginkan gitu ya. Mungkin Anda menganggap bahwa hidup Anda cacat gitu ya. Tapi sebenarnya hidup Anda sudah sempurna. Hidup Anda sudah sempurna, datang dari Allah. Semua takdir sudah sempurna. Tidak ada yang tidak sempurna di dunia ini. Ya. Tidak ada yang tidak sempurna. Semuanya sempurna dari Allah. Cuma kita yang tidak paham. Ya. Kitanya yang tidak paham. Dan selalunya kita suuzon kepada Allah. Suuzon kepada manusia saja Bapak Ibu itu dilarang. Suuzon kepada manusia saja dilarang. Bagaimana suuzon kepada Allah? Astagfirullah. Nauzubillah. Jangan sampai Bapak Ibu ya. Dalam surat Al-Mulk ya, dalam surat Al-Mulk ayat 3 sampai 4 ya. Takdir kita sama dengan ciptaan Allah di langit dan di bumi ya. Dikatakan dalam surat Al-Mulk, tundukkan pandanganmu, pandang lagi alam semesta. Tundukkan pandanganmu, pandang lagi alam semesta. Niscaya kamu tidak akan pernah mendapati ciptaanku yang cacat ya. Semua sempurna tanpa celah. Itu dia. Maaf Bapak Ibu ya. Saya belum slideshow. Ya, itu dia Bapak Ibu ya. Semua sudah hidup sempurna, tidak ada cacat sama sekali. Kalau misalkan Anda hidup sekarang mungkin tidak memiliki pekerjaan, atau mungkin suami Anda dipecat ya, atau mungkin bisnis Anda turun omsetnya, itu semua sudah sempurna dari Allah. Semua sudah sempurna, Allah yang berikan kepada Anda ya. Nah ini sedikit kisah ajaib setelah menerima bungkus permen Bapak Ibu ya. Ini kalau misalkan kita menerima bungkus permen, maka akan mendapatkan keajaiban ya. Ini saya memiliki kisah ya, kisah mobil nabrak. Ini kisah saya ya. Jadi saat itu saya lagi pelatihan di Bogor gitu ya. Saya lagi pelatihan di Bogor, istri saya di Makassar ya. Istri saya di Makassar naik mobilnya nabrak pohon. Pas lagi pelatihan dia nelpon saya, "Kak, mobilnya nabrak." Seketika itu juga saya langsung mengatakan, "Alhamdulillah." Itu detik pertamanya ya. Itu detik pertamanya pertama kali saya bisa mensyukuri musibah di detik pertama. "Kak, mobil nabrak." "Alhamdulillah." "Kamu gak apa-apa kan?" "Gak apa-apa." "Mobilnya gimana?" "Mobilnya penyok di bagian depan." "Alhamdulillah." Ya udah sekarang kamu pergi ke bengkel, aku transfer uangnya. Ya udah gitu. Akhirnya istri saya ke bengkel, udah gitu. Saat itu ya mungkin istri saya galau gitu ya. Saya juga tidak mau ada galau gitu, tidak mau ada galau keluar dari hati saya. Tapi ajaib Bapak Ibu, tiba-tiba 5 hari setelahnya
2 hari saya tiba di Makassar, ya. 2 hari setelah saya tiba di Makassar, artinya 5 hari setelah kejadian, saya mendapatkan rezeki 10 kali lipat lebih besar daripada biaya perbaikan mobil saat itu. Masya Allah. Coba kalau saya tolak Bapak Ibu, aduh, saya nggak dapat itu 10 kali lipatnya, ya. Tapi ketika saya mensyukuri musibahnya, Allah memberikan rezeki 10 kali lipat, ya. Masya Allah. Kemudian ini juga kisah dihina sampai harus hijrah, ya. Kisah dihina sampai harus hijrah. Ini kisah ibu saya Bapak Ibu, ya. Jadi saat itu ini ya, kisah dihina sampai harus hijrah, ya. Ini kisah ibu saya. Jadi saat itu ibu saya difitnah. Ayah saya ngejual mobil, sudah dipakai 3 bulan, dibalikin. Tapi si pembeli minta uangnya kembali 100%. Ya kan nggak bisa gitu dong. Ya kan harusnya nggak bisa gitu dong. Ya artinya karena udah dipakai 3 bulan, harusnya nggak kembali 100% gitu. Minimal DP-nya hangus gitu. Tapi ya yang membeli nuntut gitu. Akhirnya difitnah, apa segala macam gitu ya. Sampai ya pokoknya saat itu terjadi hal yang sangat tidak mengenakan gitu. Singkat cerita, kami sekeluarga harus pindah. Ya, kami sekeluarga harus pindah yang jaraknya 4 km dari rumah ke daerah Marunda namanya, di Jakarta Utara, ya, di Kecamatan Cilincing, Marunda. Kalau misalkan Anda tahu tempat gusuran warga-warga yang digusur waktu zamannya Ahok, ya, ke Rusun Marunda, rumah saya dekat situ. Sampai harus hijrah itu tahun 2004, ya, tahun 2004. Dihina sampai harus hijrah. Tapi apa yang terjadi, ya? Ini kisahnya diabadikan oleh Pak Nas, ya. Saat itu waktu camp Makassar, ibu saya hadir gitu ya. Ibu saya membersamai Pak Nas untuk ini, akhirnya cerita di camp itu, ya. Cerita di camp, ya. Nah, ini ibu saya, ya. Jadi bagi yang belum tahu, ya, saya ini adik kandungnya Pak Nas. Jadi ibu kami sama. Ya. Jadi saat itu tahun 2004, ketika pindah, tiba-tiba ada provider. Jadi tanah kami luas Bapak Ibu. Di saat itu ya, ayah saya punya usaha material, toko bangunan. Itu tanahnya 20 kali 40 ke belakang, 20 kali 40. Jadi tanahnya cukup luas. Saat itu ada provider namanya XL, ya. XL mau nyewa tanah ayah saya untuk dibangun menara, ya, tower, ya, menara, tower komunikasi yang jaring-jaring gitu, ya, yang menara panjang gitu ke atas. Itu dia bilang begini, ya, itu ayah saya Bapak Ibu. Kalau misalkan Pak Nas bilang, ya, kalau Pak Nas bilang ilmu magnet rezeki, duduk diam rezeki datang sendiri, gitu ya. Ayah saya Bapak Ibu saat itu lagi tidur. Jadi bukan lagi duduk diam dapat rezeki. Ayah saya tidur dapat rezeki Bapak Ibu. Tidur dibangunin rezeki. Dibilang, kenapa mau nyewa tanah saya? Kenapa bukan di tanah yang lain? Karena tanah itu rencana saya mau bangun kos-kosan. Terus orang XL-nya bilang, oh nggak bisa Pak, nggak bisa karena geser dikit geser sedikit titik koordinatnya, sinyalnya hilang. Sinyalnya yang terbaik ada di tanah Bapak, Masya Allah. Langsung disewa saat itu 150 juta untuk 10 tahun. 150 juta untuk 10 tahun. Masya Allah. Beberapa waktu kemudian, ini kan udah berdiri menara di sini, udah berdiri menara XL di sini. Ada lagi yang datang untuk minta bangun pas di sampingnya. Itu namanya NTS. NTS itu gabungan provider gitu ya. Gabungan provider, dia mau nyewa juga di persis di sampingnya. XL di sini, dia mintanya di sini. Omongannya sama. Kalau pindah ke tanah tetangga, sinyalnya hilang. Masya Allah. Jadi cuma di situ sinyal yang terbaik. Disewa untuk 10 tahun, harganya 500 juta. Jadi mendapatkan, ya, ini di sini dibilang sabar di judulnya, ya. Ini sabar dihina sampai harus hijrah, dapat 650 juta plus 10 pintu kontrakan. Masya Allah. Itu yang terjadi oleh ibu saya dan ayah saya. Ya. Ketika sabar dihina, ya, saat itu apa yang ayah saya katakan, al-afwu anin nas, afwu anin nas, ya. Jadi memaafkan sesama manusia. Itu pelajaran yang saya dapatkan dari ayah saya. Ya. Masya Allah. Sabar, ya,
tidak melawan gitu ya, merasa bahwa ini adalah bungkus permen, mendapatkan rezeki. Kemudian ada juga kisah dapat umroh gratis, Bapak Ibu. Ini kisah dari alumni private training di Kota Pinrang ya, Sulawesi Selatan. Jadi namanya Bu Idulia Hajrani, Bu Ani ya. Saat itu dia ikut seminar magnet rezeki bareng sama saya gitu ya. Waktu saat itu saya yang ngisi. 3 hari setelah ikut seminar, bisnisnya ditipu ya. Dia bisnis, kemudian alamatnya alamat palsu ya, kayak lagunya Ayu Ting Ting. Jadi alamatnya palsu gitu ya. Ternyata akhirnya saat itu dia tidak dapatkan, dia merasa ditipu, dan saat itu bisnisnya ditipu, diucapnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu hari ketiga setelah ikut seminar pagi hari. Sorenya tiba-tiba mertuanya nelpon, "Halo Ani, kamu di mana?" "Aku lagi di luar, Bu. Kamu kesini sekarang. Ibu di depan rumah kamu sekarang." "Oh ya, Bu. Aku pulang sekarang." Pulang itu Ibu Ani. Pas di rumah gitu ya, Ibu Ani dibilang sama mertuanya, "Ani, ini perlengkapan umroh ya. Ini semua yang akan yang sudah saya persiapkan. Insya Allah bulan depan kita berdua sama-sama berangkat umroh. Kamu gak usah pikirin biayanya, Ibu yang udah tanggung semuanya." Alhamdulillah. 3 hari Bapak Ibu. 3 hari setelah ikut seminar ya. 3 kali setelah ikut seminar mendapatkan rezeki setelah menerima bungkus permen ya. Masya Allah ya. Ini fotonya ya, coba sebentar saya tampilkan sedikit ya. Nah ini dia Bapak Ibu ya. Ini dia fotonya Ibu Ani bersama suaminya ya. Mendapatkan umroh ketika ya, umroh gratis ketika memahami bahwa itu cuma bungkus permen. Nah, kalau misalkan, dan ini hanya sedikit dari semua cerita-cerita yang sudah ada, ya, hanya sedikit dari cerita-cerita di testimoni yang sudah ada gitu ya. Terus ini gilirannya Anda, ya. Selanjutnya giliran Anda untuk mendapatkan keajaiban. Ya. Gimana caranya Anda akan mendapatkan keajaiban rezeki? Ya. Kalau misalkan Anda Bapak Ibu merasa bahwa diri Anda cacat saat ini, ya, kalau misalkan sekarang Anda merasakan Anda cacat saat ini, lalu bagaimana dengan orang ini? Orang ini namanya Nick Vujicic. Ya. Nick Vujicic, seperti yang Anda lihat, dia nggak punya tangan dan nggak punya kaki. Ya. Oh, udah valid banget dianggap sebagai orang cacat di dunia. Udah nggak usah diperdebatkan. Tapi apa yang bikin dia istimewa? Apa yang bikin Nick istimewa di mata saya dan di mata dunia? Ketika dia ketika usia 8 tahun gitu, dia menemukan satu konsep yang bernama bersyukur. Ya mungkin Tuhan tidak mengambil mulut saya sehingga saya bisa menginspirasi ya, menceritakan menceritakan kabar saya gitu ya, memotivasi orang lain, dan saat ini Nick Vujicic ini ya, dia menjadi motivator termahal nomor 3 di dunia bayarannya. Kalau Anda ingin mendatangkan Nick untuk berbicara di acaranya Anda harus membayar 750 juta rupiah hanya dalam waktu 1 jam. Ya. Jadi bayarannya Nick 1 jam itu 750 juta. Masya Allah. Lah kalau misalkan orang seperti ini Bapak Ibu bisa mengajaibkan hidupnya, bagaimana dengan Anda? Kalau orang seperti Nick, yang dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki, tapi dia bisa mengajaibkan hidupnya, lalu bagaimana dengan Anda? Ya. Insya Allah Anda pun juga bisa. Saya yakin Anda pun bisa bisa untuk mengamalkan ilmu ini ya, dan mendapatkan keajaiban di masa pandemi saat ini ya. Musibah adalah cara Allah untuk mengangkat derajat manusia Bapak Ibu ya. Musibah adalah cara Allah untuk mengangkat derajat manusia. Mungkin saat ini derajat Anda di bawah gitu ya. Ya, kemudian ya Anda dikasih trigger sama Allah. Dikasih trigger sama Allah untuk naik dan naik lagi. Jadi harusnya ketika kita mendapatkan musibah, harusnya kita bersyukur ya. Karena Allah sayang sama kita. Allah sayang sama kita. Ya. Terus bangkit dari musibah adalah ciri sifat syukur ya. Terus bangkit dari musibah adalah ciri sifat syukur ya. Maka Bapak Ibu ya, dalam surat Ibrahim ayat 7 ya, barang siapa yang mendapatkan musibah, Allah barang siapa yang bersyukur, Allah kasih, Allah tambahkan ya. Barang siapa yang tidak bersyukur, Allah azab ya. Maka yuk kita bangkit dari musibah ini Bapak Ibu ya.
kita bangkit dari musibah COVID-19 ini. Nggak peduli kapan selesai, yang Anda pedulikan adalah bagaimana Anda mengajaibkan hidup Anda sendiri. Ya. Maka Bapak Ibu ya, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga Allah memudahkan kita untuk istiqomah mempraktekkan ilmunya. Ya, ini kalau misalkan Anda ingin lebih dekat dengan saya, silakan ya. Ini Facebook saya Fikri Hamdi, Instagram saya. Di Instagram ini saya bagikan tentang self development dan positive mindset dan kesehatan mental, dan YouTube ya, YouTube saya, silakan ya. Baik Bapak Ibu ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Alhamdulillah di sini juga Wita sudah di waktu saya sudah masuk maghrib ya. Mohon maaf ya, sebenarnya saya mau bacakan komen-komen yang sudah masuk, mungkin ada pertanyaan gitu ya, tapi karena saat ini di Makassar di tempat saya sudah azan, maka ya saya akhiri ya. Saya akhiri saja. Insya Allah nanti kita ketemu lagi minggu depan ya, pekan depan kita akan ketemu lagi ya. Dan kalau bisa ini kan saat ini yang hadir itu nggak banyak ya. Yang sudah masuk di grup itu ada 500-an orang, tapi yang ikut live itu 82 orang. Ya, saya sarankan ya, mungkin ada yang tidak bisa tidak bisa ikut serta ketika live. Tapi ketika live kita bisa berinteraksi. Jadi lebih saya sarankan untuk kedepannya ya, sama-sama kita hadir ketika live ya. Jadi ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya ya, pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Saya doakan kepada Anda mendapatkan keberkahan, kejayaan, ketinggian, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian insya Allah sama-sama kita akan mereguk nikmatnya musibah di COVID-19 ini, dan akan mendapatkan keajaiban ya, setelah kita memahami musibah di balik ini ya. Saya akhiri Bapak Ibu ya, insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan ya. Insya Allah masih bersama saya ya di grup ini juga ya. Untuk harinya apakah hari Ahad juga, mudah-mudahan masih hari Ahad juga. Tapi nanti saya update infonya di grup ya. Jadi silakan Anda pantengin saja grupnya. Saya akhiri Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak atas antusiasme Anda pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita berjumpa lagi ya. Saya akhiri. Aku qouli hadza fastaghfirullahi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya putarkan lagu untuk Anda sebagai penutup Bapak Ibu ya. Ini lagu dari Pak Nas, yang Pak Nas ciptakan, mengcover dari lagunya Aisyah istri Rasulullah ya. Tapi temanya tentang Al-Qur'an, mukjizat Nabi. Silakan didengarkan. Sungguh sempurna kalamu, begitu bermakna ayat cintamu. Setiap insan yang tunduk padamu bersimpuh mengadu. Dia pedoman hidup manusia, petunjuk terhebat muslim sedunia. Risalahmu di dalam kisahnya dan keajaibannya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi. Mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati. Sungguh sempurna kalamu, begitu bermakna ayat cintamu. Setiap insan yang tunduk padamu bersimpuh mengadu.
Dia pedoman hidup manusia, petunjuk terhebat muslim sedunia. Risalahmu di dalam kisahnya dan keajaibannya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi. Mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi. Mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi manusia. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi. Mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati.